Selamat siang, perkenalkan nama saya Jeffrey Lestaluhu. Di sini saya akan menjelaskan masalah dasar-dasar pertolongan pertama. Bahaya-bahaya H2S terhadap kesehatan. H2S adalah suatu senyawa beracun yang berbentuk gas, tidak berwarna, mudah terbakar atau bau khas. Selain toksik, juga bersifat iritan, merangsang susunan saraf, mata, dan pernapasan. Mekanisme peracunan yaitu acute dan subacute ataupun kronis. Tipe keracunan H2S yang pertama akut, yang kedua kronik. Akut terbagi dua, yaitu waktu singkat, dosis tinggi. Kronik terbagi dua, waktu kontak lama, dosis rendah. Faktor-faktor yang mempengaruhi: yang pertama sifat fisika kimia bahan, yang kedua kondisi kontak badan, yang ketiga keadaan personal, yang keempat kondisi lingkungan. Sifat fisika atau sifat fisika kimia ada 6. Yang pertama jenis dan komposisi, yang kedua fase, yang ketiga sifat fisika, yang keempat kemurnian, yang kelima stabilitas bahan, yang keenam reaktivitas bahan. Kondisi kontak badan, konsentrasi, kuantitas. Tipe kontak, yang pertama kulit, mulut, terhirup. Lama kontak akut atau kronik. Jalan masuk H2S itu lewat pernapasan, mulut, kulit. Kulit lebih sering secara kontak juga mengendap di permukaan kulit. Seliput lendir agak kurang, lewat seliput lendir, hidung, mulut, mata. Keadaan personal, status genetika, status imunologi, status nutrisional, status hormonal, umur, jenis kelamin, tipe tubuh, kesehatan, penyakit yang diderita. Kondisi lingkungan, bagaimana bahan kimia terbawa? Bisa melalui udara, air, tanah, makanan, minuman. Adanya bahan kimia lain, yaitu efek antigenisme, efek sinergisme. Suhu dan tekanan udara, volitas, ada tidaknya ventilasi. Peralatan perlindungan keselamatan, metode penanganan bahan kimia, fasilitas kesehatan, dan training personal. Mekanisme keracunan ada absorpsi, distribusi, eliminasi, toksik organ target, ekskresi. Target tisu yang pertama adalah paru-paru, liver, susunan saraf pusat atau CNS, ginjal, kulit, darah. Monitoring. Gejala keracunan, gejala non-spesifik: pusing, muntah, gemetar, lemah badan, yang kedua berkunang-kunang, sukar tidur, nafsu makan berkurang, sukar berkonsentrasi. Itu gejala keracunan. Gejala spesifik: sesak nafas, sakit perut, diare, kejang-kejang, gangguan mental, kelumpuhan, nyeri otot, koma atau pingsan. Kita masuk di P3K. Kita masuk di resusitasi jantung paru yang biasa disebut RJP. Adalah usaha upaya untuk menghidupkan kembali fungsi jantung dan paru yang gagal melakukan fungsi akibat henti napas atau jantung. Tahapan RJP itu ada 3. Yang pertama bantuan hidup dasar. Bantuan hidup dasar juga ada 3 juga, yaitu airway, jalan napas, breathing, jalan napas, circulation atau jantung dan pembuluh darah.
Bantuan hidup lanjut, drugs, elektrokardiografi, fibrillation treatment, bantuan hidup jangka panjang, jaging, human, dan intensive care. Indikasi RGP ada dua. Yang pertama henti jantung, yang kedua henti napas. Henti jantung biasanya fibrilisasi vertikal, asistole, disosiasi elektromagnetik, keracunan obat. Yang kedua henti napas, tenggelam, stroke, serangan jantung, sumbatan jalan napas, tercekik. Teknik RJP yang pertama adalah bantuan hidup dasar. Sebelum melakukan BHD, tentukan pokok permasalahan yang ada pada korban. Yang pertama, cek kesadaran korban. Yang kedua, cek pernapasan korban. Yang ketiga, denyut nadi korban. Apabila terdapat salah satu dari ketiga masalah di atas, segera minta bantuan tanpa meninggalkan korban dan segera lakukan BHD. Rantai penyelamat atau chain of survival. Yang pertama panggil bantuan, yang kedua bantuan hidup dasar, yang ketiga defibrilator, yang keempat bantuan hidup lanjut atau BHL, yang kelima fase perawatan. Rantai penyelamatan yang pertama panggil bantuan. Kapan kita harus meminta bantuan? Yang pertama saat pertama kali Anda mengenali masalah gawat darurat. Yang kedua pada kasus serangan jantung. Yang ketiga saat menemukan korban yang tidak sadarkan diri. Resusitasi jantung atau paru dilakukan segera setelah diketahui korban tidak sadarkan diri dan tidak ada napas. RGP dini saat membantu pada kasus serangan jantung. Tahap-tahap BHD. Yang pertama, airway atau menguasai jalan napas. Ekstensi kepala topang leher, meletakkan salah satu tangan di dahi korban, tangan yang lain menopang leher korban, Leher diangkat dan dahi diletakkan perlahan dan hati-hati sampai kepala agak menenggedah ke atas. Penguasai jalan napas. Ekstensi kepala topang dagu, meletakkan salah satu tangan petugas di dahi korban, sedangkan tangan yang lain menopang dagu korban. Peresat tiga cara. Tiga cara. Kedua tangan petugas memegang rahan bawah korban dengan perlahan membuat ekstensi kepala sambil membuka mulut korban. Menguasai jalan napas. Memberikan jalan napas tanpa alat. Peresat jari menyilang, mendorong gigi atas dan bawah dengan jari telunjuk dan ibu jari sehingga mulut dapat terbuka, kepala korban dimiringkan, kemudian jari telunjuk dan jari tengah tangan yang lain masuk ke dalam mulut korban untuk mengambil sisa makanan. Menguasai jalan napas, hentakan daerah punggung, memukul daerah punggung korban sebanyak 3-4 kali dengan harapan benda asing yang ada di jalan napas dapat terlempar keluar. Menguasai jalan napas, hentakan daerah perut, melakukan hentakan daerah perut antara tonjolan xiphoidus dan pusar ke arah kranial. Dengan menggunakan alat menghisap sisa makanan dengan alat suctation. Napas bantuan atau breathing, membuat napas bantuan tanpa alat.
dari mulut ke mulut. Posisi jalan napas yang terjaga, kemudian kita tiupkan udara. Ekspirasi penolong melalui mulut korban selama petugas meniupkan udara hidung korban ditutup. Napas buatan dari mulut ke hidung. Petugas meniupkan udara ekspirasi melalui hidung korban dan menjaga jalan napas dengan ekstensi kepala topang dagu. Napas buatan, prinsip pemberian napas buatan, jumlah yang ditiupkan adalah secukupnya yang bisa mengembangkan paru-paru korban. Secepat peniupan udara disesuaikan dengan kecepatan napas spontan normal sesuai umur. Yang ketiga, setiap akan meniup udara sebaiknya menoleh ke samping untuk menarik napas kemudian ditiup ke arah korban. Circulation atau membuat agar aliran darah berfungsi kembali. Apabila sudah dipastikan tidak ada denyut nadi, denyut jantung, segera lakukan pijatan jantung luar atau PJL. Teknik pijat, kita bicara teknik pijatan jantung luar. Yang pertama, teknik pijat jantung luar. Yang pertama, baringkan korban di tempat yang datar dengan alas yang keras. Yang kedua, penolong berdiri bertempu pada lutut di samping korban. Yang ketiga, tentukan titik tekan pijatan yaitu bagian tengah tulang dada. Letakkan kedua tangan yang saling bertautan pada titik tekanan. Teknik pijatan jantung luar. Tekan tulang dada ke arah tulang belakang dalam tekanan 4-5 cm dengan tumpuan pada pangkal telapak tangan yang saling bertaut. Pada saat melakukan pijat, penekanan posisi siku tegak lurus sehingga berat tubuh tertumpu pada pangkal telapak tangan. Teknik pijatan jantung luar. Kecepatan pijatan jantung 60-80 kali per menit. Bila pijatan jantung luar efektif dan benar, maka akan teraba denyut nadi arteri karotis atau arteri femoralis. Pemberian pijatan jantung luar digabungkan dengan pemberian napas buatan. 1 penolong 15 sampai 2 napas buatan. Teknik pijat jantung luar. Yang pertama, untuk satu orang penolong, yaitu lakukan pemberian napas buatan 2 kali, kemudian pijatan jantung 15 kali. Untuk 2 orang, berikan napas buatan 1 kali, kemudian 5 kali pijatan. Dalam kompresi pada bayi 1/3, 1/2 dalam dada, 1-2 cm, anak 8 tahun 2-3 cm dilakukan secara ritmik baik saat kompresi maupun mengangkat. Perbandingan kompresi, ventilasi, dewasa, anak-anak maupun bayi. 5.1 kali 12 setiap menit penolong 2 orang, 2.15 menit untuk 1 orang penolong. Teknik pijat jantung luar. Memeriksa pulsasi dan pernapasan dilakukan tiap 4 siklus setiap menit. Bantuan hidup dasar, pengakhiran BHD, pernapasan dan aliran darah pulih secara spontan dan efektif. Bila datang tim penolong yang lebih mengerti dan mengambil alih. Yang ketiga, penolong kecapean kepayahan. Yang keempat, setelah 1 jam dilakukan resusitasi, tidak ada tanda-tanda korban dapat diselamatkan. Bantuan hidup dasar,
menyulitkan penyulit RPJ pada waktu menguasai jalan napas, memperberat cedera tulang, leher, mengganggu aliran darah ke otak, terutama korban usia tua dan penderita aterosklerosis. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selamat siang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.